Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tarlani. Saya merupakan salah satu staf pengajar, dosen di program studi perencanaan wilayah dan kota di Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi perencanaan wilayah dan kota, yaitu mata kuliah perencanaan desa terpadu yang saat ini coba untuk dijelaskan metodenya melalui DAA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu khususnya pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau kita singkat dengan PDD UKTPT, khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan mulai menjelaskan secara umum deskripsi dari mata kuliah perencanaan desa terpadu. Mata kuliah perencanaan desa terpadu atau kita singkat dengan PDT merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi perencanaan wilayah dan kota. Mata kuliah ini berada pada tingkat ketiga, tepatnya pada semester 5. Dikarenakan akan menjadi syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti studio perdesaan, maka salah satu syaratnya adalah lulus mata kuliah perencanaan desa terpadu. Selain itu, mata kuliah ini juga banyak diminati dari universitas lain yang mengambil MBKM di Universitas Islam Bandung, khususnya di program studi perencanaan wilayah dan kota. Mata kuliah PDT ini memiliki bobot 3 SKS yang artinya 3 kali 50 menit itu merupakan tatap muka, kuliah tatap muka, dan juga 3 kali 60 menit tugas terstruktur, dan juga 3 kali 60 menit merupakan belajar mandiri di setiap pekannya. Secara umum, mata kuliah perencanaan desa terpadu, mahasiswa akan mengenal karakteristik perencanaan ataupun pengembangan desa dan mempelajari berbagai macam konsep perencanaan desa secara terpadu, baik dari aspek yang sifatnya spasial maupun yang aspasial. Kemudian, mahasiswa juga akan menganalisis serta menilai karakteristik dari model perencanaan desa terpadu sesuai studi kasus yang akan diambil. Beberapa bahan kajian yang dijelaskan di dalam mata kuliah perencanaan desa secara terpadu, yaitu pertama dimulai dari teori, prinsip, dan juga filosofis dari pentingnya perencanaan desa terpadu, kemudian isu dan permasalahan desa, urgensi adanya perencanaan desa terpadu, kemudian pengembangan, paradigma pengembangan desa, kemudian pengembangan pusat dan tata ruang desa, serta menjelaskan smart village dan smart rural, serta beberapa bahan kajian yang lain seperti perencanaan desa di era disrupsi dan juga pengukuran pengembangan desa dan model pendekatan perencanaan desa terpadu. Program studi perencanaan wilayah dan kota pada tahun 2023 sudah mulai merilis kurikulum berbasis OBE, Outcome Based Education. Kurikulum OBE ini merupakan kurikulum yang berfokus pada bukan hanya pencapaian pada setiap materi, namun fokus pada outcome. Secara sederhana, kurikulum OBE ini menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran yang inovatif, kreatif, interaktif, dan juga efektif bagi mahasiswa. Capaian pembelajaran lulusan program sarjana untuk perencanaan wilayah dan kota yang dibebankan pada mata kuliah PDT yaitu ada 2. Yang pertama yaitu menguasai prinsip dan proses serta teknik berbasis iptek yang relevan yang digunakan dalam perencanaan wilayah dan kota, serta menerapkan konsep umum maupun teoritis serta norma dan nilai yang relevan untuk menyelesaikan masalah di dalam praktek perencanaan wilayah dan kota. Sedangkan
untuk CPMK sendiri, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah, di dalam mata kuliah perencanaan desa terpadu itu ada 4. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dan prinsip dasar dalam perencanaan desa terpadu. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis karakteristik dan komponen pengembangan desa secara terpadu. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan variansi atau macam-macam model dalam pengembangan desa dan perencanaan desa sesuai dengan karakteristiknya. Dan yang terakhir, CPMK yang keempat yaitu mampu membandingkan ataupun menilai karakteristik dari pedesaan berdasarkan teori-teori yang pernah disampaikan di dalam perkuliahan, di mana ini menjadi pertimbangan ketika mahasiswa akan menyusun perencanaan desa secara terpadu. Bentuk perkuliahan pada kuliah perencanaan desa terpadu itu dilakukan mulai tahun 2023, dilakukan secara offline ataupun tatap muka. Total ada 14 pertemuan di kelas dan juga 1 UTS dan 1 UAS. Pada mata kuliah perencanaan desa terpadu terdapat beberapa referensi utama yang dijadikan landasan pijakan bagi mahasiswa belajar. Yang pertama yaitu dari buku Johara Jayadinaka. Ini merupakan buku menjadi yang salah satu buku acuan di dalam PDT. Yang kedua yaitu dari punyanya Pak Didik tentang membangun kemandirian desa, dan tentang tata ruang desa mengambil buku referensi dari ESCAP atau Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Guideline for Rural Center Planning. 3 buku ini menjadi referensi utama bagi mahasiswa dalam mengerjakan, memahami, dan juga menyelesaikan masalah-masalah yang ada di perdesaan. Metode pembelajaran yang dilakukan di dalam kuliah ini itu sangat bervariasi. Ada 3 klaster metode yang akan coba di delivery kepada mahasiswa. Yang pertama yaitu diskusi 2 arah, yang kedua yaitu discovery learning, dan yang ketiga yaitu simulasi role play. Masing-masing memiliki peran yang berbeda di setiap pertemuannya. Ada beberapa CPMK ataupun sub CPMK yang memerlukan dengan role play. Misalkan saya contohkan pada pertemuan yang ke-10 itu merupakan materi tentang partisipasi masyarakat, di mana mahasiswa akan coba dilibatkan di dalam simulasi memberikan keputusan ya, di dalam forum-forum musyawarah desa ya, di mana di sini yang menjadi orang-orangnya yaitu mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya, untuk kontrak rencana penilaian pada mata kuliah perencanaan desa terpadu, karena program studi PWK sudah mulai menggunakan kurikulum OBE, maka dipetakan betul ketercapaian mata kuliah ini terhadap CPMK dan juga CPL-nya. Untuk CPMK yang pertama, menjawab CPL yang pertama, itu ada bobot untuk UTS khususnya nomor 1 dan nomor 2 itu sebesar 13%, dan kemudian tugas 5%, dan juga kuis 10%. Kemudian untuk CPMK yang kedua, untuk menjawab CPL yang pertama yaitu UTS nomor 3, 4, dan 5 sebesar 17%, dan juga tugas sebesar 5%. Untuk CPMK yang ketiga, untuk menjawab CPL yang kedua yaitu UAS nomor 1, 2, dan 3 sebesar 20%, dan juga untuk terakhir menjawab CPMK yang keempat, untuk menjawab CPL yang kedua yaitu tugas 15%, UAS nomor 4 dan 5 15%, sehingga total bobot penilaian di dalam mata kuliah PDT ini yaitu UTS 30%, untuk UAS itu 35%, tugas 25%, dan kuis 10%. Total yaitu 100%. Demikian sedikit gambaran informasi mengenai mata kuliah perencanaan desa terpadu yang bisa saya sampaikan. Untuk
cuplikan pembelajaran secara tatap muka terhadap mahasiswa program studi perencanaan wilayah dan kota kami sampaikan berikut. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore. Siap. Ya, oke. Kayaknya masih muka-muka ngantuk ini ya. Iya, Pak. Aduh, tantangan ini siang sore ya, jam-jam siang sore, jam-jam yang ngantuk. Oke, anak-anak semua, hari ini kita masuk ke pertemuan yang ketiga. Ya, sebelum kita mulai kuliah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga Allah memberikan pemahaman untuk kita semua, kita serap ilmu yang sebanyak-banyak mungkin dan nanti menjadi bekal kita di kemudian kelak. Hari ini kita masuk pertemuan ketiga, yaitu tentang urgensi perdesaan dalam konteks kewilayahan. Oke. Ini jangan-jangan masih ada yang belum tahu di mata kuliah apa hari ini kita? Perencanaan pedesaan. Perencanaan desa terpadu. Ya. Mata kuliah PDT ini ada di semester 5 ya. Anda sekarang masuk ke semester 5. Tentunya sudah ada mata kuliah yang lain yang mungkin Anda sudah ketahui gitu ya. Nah, di sini akan lebih banyak membahas bagaimana kita membuat sebuah konsep rencana yang matang, perencanaan desa dengan berbagai macam aspeknya, mau aspek spasial ataupun non spasial. Urgensi perdesaan dalam konteks kewilayahan. Nah, ini Bapak pengen ngetes dulu nih. Oh salah ini. Oke, pengen ngetes dulu tentang review pertemuan sebelumnya. Ya, pertemuan kedua. Ada yang mau menyampaikan poin-poinnya pertemuan kedua? Ada? Silakan. Boleh, Pak? Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, Pak. Izin, Pak. Sedikit yang saya ingat, Pak, untuk review pertemuan sebelumnya terkait perbandingan antara perdesaan dengan wilayah, terutama mungkin dengan perkotaan, Pak. Seperti itu. Seperti misalkan terkait teknologi gitu. Oke, teknologi. Nah, terus juga terkait finansial di desa itu banyak tengkulak gitu. Kalau misalkan terkait teknologi, kalau di perdesaan itu masih terbatas. Jangan-jangan Anda pelaku tengkulaknya ya? Wah, bisa aja sih, Pak. Lumayan kalau di desa lumayan buat beli beras lagi. Padahal saya tengkulak juga, Pak. Ya, baik, terima kasih Saudara Gilang sudah menyampaikan ya review singkatnya apa yang kita bahas dalam pertemuan yang kedua kemarin. Yang kita bahas yaitu kita mengidentifikasi isu dan permasalahan yang ada di pedesaan. Nah, apa aja masalahnya, terutama di masalah di negara berkembang ya. Negara Indonesia ini kan negara berkembang mau ke negara maju. Yang pertama adalah tentang dualisme ekonomi. Tadi Gilang udah mention tadi ya, ada dualisme teknologi. Bagaimana kita ketahui bahwa di perkotaan akses terhadap teknologi itu lebih kuat dan lebih berada eksistensinya daripada kalau kita di desa, iya nggak? Coba kalau Anda tinggal di desa, ingin mengakses, saya mau memetakan pakai drone. Wah, ada nggak di desa? Belum tentu ada. Boro-boro sinyal aja nggak ada, misalkan gitu ya. Jadi teknologi bisa menjadi salah satu gap yang memang kita potret. Jadi membedakan pedesaan dengan perkotaan. Yang kedua adalah finansial. Tadi tengkulak, ya. Kenapa tengkulak itu bisa menjamu di pedesaan? Salah satunya adalah karena dia akan menyasar orang-orang yang tingkat pemahamannya rendah dan dia menyasar orang yang tidak bisa bankable. Nah, iya nggak? Jadi kalau misalkan di orang kota, dia ngakses ke bank nih, saya mau bikin usaha, butuh modal, ya saya tinggal ke bank, itu bisa tuh diurus. Tapi kalau orang desa, bank belum tentu mengizinkan. Sehingga disitulah tengkulak masuk dengan iming-imingnya dan sebagainya ya. Akhirnya terjebak dalam lingkaran tengkulak gitu ya, sebelum ke lingkaran kemiskinan ya. Terus ada dualisme regional. Nah, regional ini adalah sebenarnya dampak dari teknologi dan ekonomi ataupun finansial, yaitu ketimpangan, gap antara desa dan kota. Bagaimana pembangunan infrastrukturnya, bagaimana
kondisi-kondisi sarana prasarana ya yang memang ada di desa kita temui mungkin tidak sebagus dengan yang ada di perkotaan. Oke, ini poin kedua adalah lingkaran kemiskinan. Kemiskinan struktural. Oke, kemiskinan struktural. Jadi seolah-olah miskin itu terus menerus gitu ya, dimiskinkan gitu. Nah ini juga bisa mungkin terjadi di desa. Ada beberapa desa-desa yang akhirnya tidak berkembang, tidak maju. Karena apa? Karena berada di lingkaran kemiskinan. Bagaimana lingkaran kemiskinannya? Ya mulai dari dia nggak punya modal, karena dia nggak punya modal akhirnya utang gitu ya, utang ke tengkulak, nanti tengkulak dia usaha tapi hasilnya mungkin hanya cukup untuk membayar bunga ke tengkulak, bahkan akhirnya tidak berdaya, terus menerus gitu ya. Nah itu juga menjadi permasalahan di negara berkembang. Yang ketiga yaitu pembangunan interregional eksploitatif asimetris. Nah ini jadi terkadang apakah kita sering menjumpai misalkan kita ada di desa nih gitu ya, saya pengen nonton bioskop, ada nggak di desa bioskop? Nggak ada ya. Saya pengen kafe, ada nggak di desa? Nggak ada. Jadi uang yang masuk ke desa, misalkan orang desa ini dia pergi ke kota nyari kerja gitu ya, terus dapat upah, balik lagi ke desa, jajannya pun ke kota gitu ya, tidak jajan di desa. Akhirnya itu jadi masalah gitu ya, dia asimetris. Nah ini kita lihat salah satu gambar ya, produktivitas petani. Ternyata rata-rata kepemilikan lahan yang ada di Jawa nih ya, itu cuma 2,2 hektar per orang. Nah, ada yang baru tahu? 0,2 hektar. 1 hektar berapa meter persegi? 10.000. Berarti kalau 0,2 hektar cuma 2.000 meter persegi. Itu kalau ditanam padi dapat berapa ton? Kecil sekali. Sehingga produktivitas di bidang pertanian pasti rendah. Loh kok Pak, kenapa bisa kecil sekali? Sedangkan di negara-negara di Jepang, bisa di Eropa, dia bisa punya ribuan hektar gitu ya. Sempat ya kita berpikir seperti itu. Nah Pak, kalau misalkan itu kecil, itu gimana Pak ngaturnya Pak? Bisa nggak kalau lahannya kecil bisa ekspor? Nggak mungkin, karena masing-masing punya pikiran. Saya pengen nanam tipe IR sekian, saya pengen pandan wangi, saya pengen apa gitu, misalkan padi ya konteksnya ya, sehingga susah dikoordinir. Yang kita berhasil ekspor itu apa? Perkebunan ya, sawit misalkan ya, itu karena dia dikelola satu BUMN atau BUMD, terus dia skalanya besar yang dikelola sehingga bisa diatur semuanya rata ekspor. Oke, nah ini catatan aja ya kondisi kita seperti ini. Nah ini ada beberapa linkage, sebenarnya banyak ya linkage yang mungkin terjadi antara desa dan kota, dan ini banyak pendapat. Misalkan ini pendapatnya Preston, dia sampaikan di sini aliran itu aliran barang, jasa, energi, finansial dan aset. Ada 5 ini. Nah diinget-inget ya. Ada informasi, terakhir ya, ada informasi. Kalau misalnya menurut Rondinelli, linkage-nya itu adalah fisik, ekonomi, teknologi, pergerakan, populasi, service delivery, ya, jasa sebenarnya sama ya, dan juga hubungan-hubungan politik. Nah, jadi kalau Rondinelli dia ada tuh hubungan-hubungan politik antara desa dan kota, gitu ya. Keterkaitan desa kota menurut Douglas. Nah, ini ada 5 nih. Orang, ya, produksi, artinya di sini terkait dengan industri ya, terus komoditas, modal dan informasi. Nah, terus di sini ada Benefit Val. Dia menyampaikan bahwa pengelompokannya itu pertama linkage transport, komunikasi, natural resources, sosioekonomi, sosial, pelayanan umum dan institusi. Jadi banyak sebenarnya linkage yang terjadi antara desa dan kota, dan itu sangat tergantung dari fungsional dari masing-masingnya, gitu ya. Bisa dipahami sampai saat ini? Ada yang mau bertanya dulu? Belum ya? Oke, Bapak lanjut. Nah ini, Bapak ingin menyampaikan tentang potret kondisi pedesaan kita sekarang ini ya. Semoga pemaparan ini nanti bisa membuat Anda mulai berpikir, oh ternyata saya butuh merencanakan desa. Saya butuh sebagai perencana pedesaan. Oke, ini yang pertama.
Nah, ini ada dua grafik, tiga ya. Ini dua, ini satu. Ini tabel. Ini adalah tabel gap akses desa kota ya. Terhadap apa? Terhadap pertama akses ke sekolah SMA, ke bidan, listrik, air minum, toilet dan internet. Nah, kalau kita lihat di sini ada warna merah dan ada warna kuning. Iya. Nah, warna merah ini menunjukkan bahwa dia tuh senjangnya besar banget, lebih dari 20%. Artinya desa dan kotanya di situ ekstrim. Yang kotanya bagus tapi yang desanya sangat jelek, gitu ya. Nah, ini ada dua aspek, akses air minum dan konektivitas internet. Ini jadi problem kita di Indonesia ya, pedesaan kita. Dan kalau secara spasial itu ada di Papua, perbedaan urban sama ruralnya. Nah, itu jadi tantangan ya, bahwa Papua kalau dibalik beberapa daerah-daerah perkotaan yang sukses seperti Timika misalkan gitu ya, atau misalkan di Sorong kalau di Bandung, di Papua Barat gitu. Nah, di sisi lain yang itu ekstrim sekali. Ibarat jalan itu masih belum diaspal, belum di semen gitu ya, masih jalan setapak. Oke, yang ini adalah tingkat kemiskinan desa yang kita lihat masih tinggi dibandingkan kemiskinan yang ada di perkotaan ya. Ini gini rasio pedesaan terakhir, jadi 0,315, artinya udah mulai tidak terlalu timpang secara pembangunan, akan tetapi masih ada ketimpangannya lebih besar daripada di perkotaan. Kita coba tengok bagaimana produktivitas dari pertanian kita ya. Di mana Indonesia nih kira-kira Indonesia ya? Kelihatan nggak Indonesia di mana? Ini ya, yang merah ya. Dibandingkan negara-negara yang lain ya, yang ada di sini, Nederland misalkan, itu dia tinggi sekali produktivitasnya. Produktivitas ukurannya adalah per hektar dia menghasilkan berapa ton misalkan. Jadi gitu ya. Ini produktivitas tenaga kerja. Oke, ini Bapak percepat. Ini adalah gaji rata-rata. Kalau kita klasifikasikan berdasarkan jenis pekerjaan, lapangan pekerjaan, di mana agriculture? Yang merah ini. Ini berapa nih? 3 dari bawah ya. Miris sekali. Padahal pertanian itu menjadi harapan. Dia jadi, karena jadi hulu dia. Untuk bisa menghidupi orang perkotaan, pertaniannya harus diaktifkan, harus bagus ya kinerjanya. Nah, ini rata-rata upahnya. Upahnya kecil sekali. Rata-rata cuma 1,97 juta. Ya. Ini gaji kalau di rata-rata ya petani. Kecil sekali. UMR Kota Bandung aja berapa? 3,3 gitu. Berarti kan orang isi berat jadi OB itu lebih terhormat daripada petani gitu ya di pedesaan. Nah, ini menarik ya kalau kita lihat di sini. Ada tabel tentang urbanisasi, matriks urbanisasi. Ada tipologi tipe-tipe desa yang dia itu cenderungannya decline berarti dia mulai tidak jadi desa lagi alias jadi perkotaan. Ada yang moderat ya, imminent, dia intermediate. Ada yang rural growth, artinya dia, identitas karakteristik desanya dia tetap bisa terjaga gitu. Nah, di sini sebelah kiri itu ada rapid, artinya dia cepat sekali urbanisasinya. Bagaimana perubahan fisik, perubahan sosial, ekonominya cepat. Ada yang moderat dan juga ada yang slow urbanization. Nah, ini kalau kita petakan seluruh provinsi yang ada di Indonesia kurang lebih seperti ini, gitu ya. Nah, silakan nanti kalau yang berminat ingin meriset, wah ini menarik sekali. Kenapa sih kok Jambi bisa bertahan? Ada apa di sana, gitu ya? Nah, itu. Oke. Nah, terakhir, ya ini tadi udah dapat materi dari Bapak terkait dengan urgensi dari perencanaan desa terpadu. Nah, sekarang Bapak punya kuis ya. Ya, kuis. Waktunya hanya 2 menit saja. Oke, ya alhamdulillah ya sudah ya kuisnya. Di sini yang jadi juara
adalah Hilmi. Wah, kita kasih aplaus Pak Hilmi ya. Oke. Oke. Sebelum Bapak akhir ada mau bertanya atau cukup? Cukup. Pak mau bertanya Pak? Boleh, silakan. Singkat aja. Pakai mic-nya dong. Boleh lah, bentar. Silakan. Ya Pak, mau bertanya sih Pak terkait tadi yang grafik rural topologi rural sama Iya. yang kiri ke bawah sama yang ke kanan. Oke. Pertanyaannya apa? Nah, dari hal ini tuh Pak, apa sih pengaruh terbesarnya itu tuh dari peraturan perundang-undangan terkait desanya ataupun dari si perilaku orang-orang perdesanya ini yang membuat tipologi transformasinya ke arah rendah atau ke arah tinggi. Oh, aduh pertanyaannya dalam sekali ya. Oke, Bapak ingin menjawab seperti ini ya. Pertama, kita patut bersyukur lebih dahulu karena Undang-Undang Desa itu 2014 itu udah sangat luar biasa fokus. Dari situ ada keinginan bahwa desa bisa otonom, walaupun kalau penilaian Bapak, otonomi desa itu masih otonomi semu, ya. Kenapa otonomi semu? Karena alokasi anggaran per tahun dana desa masuk ke desa, tapi diatur. Sekian persen harus buat ini, sekian persen buat ini. Jadi desa sebenarnya tidak fleksibel mengalokasikan, dan itu berarti bukan fungsi otonomi. Nah, sehingga ketika ada terjadi seperti ini, ya sebenarnya ini ada yang harus kita teliti lebih lanjut, ya. Kenapa kok ada kecenderungan provinsi-provinsi ini dia itu bisa kuat ini ya, rural growth-nya gitu ya. Dan dia urbanisasi juga rendah di sini ya. Bengkulu, Maluku, Sulbar, Riau, Sumsel. Ada apa di sana? Ada daya tarik apa sehingga orang itu akhirnya tidak keluar dari desa? Dia tetap di-keep di situ gitu. Ya. Mungkin variabelnya banyak, dari mulai karakteristiknya perkebunan. Dan perkebunan itu nilai NTP-nya, nilai petaninya, nilai tingkat kesejahteraan petani itu lebih tinggi daripada di sektor hortikultura ataupun di pertanian biasa, pertanian pangan biasa. Jadi kita lihat ada Riau, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Sumatera Selatan. Itu malah jadi Bapak men-challenge buat para mahasiswa. Ada nggak yang mau meriset gitu? Kenapa itu kok bisa rendah ya gitu ya tingkat urbanisasinya, tapi karakteristik desanya menguat. Apakah karakteristik desa menguat itu simbol dari dia itu bagus desanya? Belum tentu juga. Ya. Kalau kita lihat misalkan berapa nih IDM-nya, indeks desa mandirinya, jangan-jangan ya dia cenderung mempertahankan desa, urbanisasi nggak ada tapi miskin. Bisa nggak? Bisa jadi seperti itu gitu ya. Jadi itulah ini adalah upaya Bappenas agar bisa nanti mengintervensi bagaimana pulau-pulau, masing-masing pulau itu punya perlakuan yang berbeda, ya. Dan itu tentunya banyak catatan dari undang-undang desa yang saat ini itu akan coba direvisi kembali, gitu ya. Oke, itu pertanyaan yang bagus dan semoga Hilmi bisa menjadi salah satu pengusulnya nanti ya revisi undang-undang desanya ya. Oke, saya kira cukup ya. Waktu kita juga udah habis. Alhamdulillah kita sama-sama akhiri perkuliahan kita, pertemuan ketiga ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dari Bapak cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan, ada kesalahan. Semoga di pertemuan berikutnya bisa lebih on fire lagi ya. Belajar dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.